Saudara-saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang komplikasi ulcus pepticum. Pada konten yang lalu sudah saya bicarakan tentang ulcus pepticum, yaitu penyebabnya, simptomnya, dan cara membuat diagnosanya. Ya. Nah, pada kali ini saya akan bicara tentang komplikasi daripada ulcus pepticum, yaitu luka di lambung dan usus 12 jari. Ya, apa saja komplikasinya? Ya, satu, komplikasi itu bisa menyebabkan komplikasi itu bisa berupa perdarahan. Nomor dua, bisa berupa perforasi atau luka tembus. Nomor tiga, bisa berupa obstruksi, terhalangnya jalan makanan. Nomor 4 karena bisa berupa kanker lambung, ya. Tentang perdarahan. Perdarahan itu bisa terjadi perlahan-lahan, tidak masif sekaligus, sedikit-sedikit, tapi berlangsung lama, sehingga menyebabkan orang itu lambat laun mengalami anemia atau kurang darah, ya. Tapi bisa juga perdarahan itu terjadi secara masif, ya, sehingga dia muntahnya darah keluar, muntah darah keluar, ya. Darah yang keluar tuh bisa berupa bongkahan-bongkahan darah, ya, gumpalan-gumpalan darah dicampur dengan makanan yang berwarna coklat dalam makanannya, ya. Darahnya sendiri bisa berupa seperti kopi begitu, ya, hitam seperti kopi. Nah, kenapa kok berwarna hitam? Karena hemoglobin yang ada dalam darah itu, ya, yang tadinya berwarna merah, setelah bercampur dengan asam lambung berubah menjadi hematin yang berwarna hitam, ya. Darah juga bisa dikeluarkan lewat BAB-nya, ya. Jadi BAB-nya darah, keluar darah, ya. Yang disebut melena, ya. Kalau muntahnya disebut hematemesis, maka defekasinya, BAB-nya disebut melena. Melena itu fesesnya atau tinjanya itu berwarna hitam seperti aspal, ya, lengket, berbau keras, ya, dan sukar disiram. Kalau ada hematemesis dan melena ini, ya, maka itu suatu pertanda bahwa perdarahan itu berasal dari saluran makanan bagian atas, ya. Ya, kalau bukan dari lambung, ya dari usus 12 jari atau dari kedua-duanya, ya. Di Indonesia, ya, di Indonesia hematemesis dan melena ini, ya, 50-60% disebabkan oleh karena sirosis hati, sirosis hepatis, ya. Sirosis hepatis ini suatu keadaan di mana hati itu mengeras, ya, sehingga itu karena mengalami hepatitis atau radang hati yang kronis, ya, lambat laun sel-sel hatinya diganti oleh jaringan ikat, ya. Jadi hati itu mengeras, ya. Sehingga perdarahan itu, ya, terjadi pada varises gastroesophageal, ya, gastroesophageal varices, ya, yaitu varises yang ada pada dinding dalam daripada esophagus, ya, sebelum masuk ke dalam tempat akan masuk ke dalam lambung, ya, tempat akan masuk ke dalam lambung, ya. Jadi setelah pecah varisesnya, darahnya masuk ke dalam lambung, bercampur dengan asam lambung, dimuntahkan keluar hitam, di BAB keluar kayak ke aspal, ya. Tapi darah juga bisa, ya, disebabkan oleh karena gastritis, yaitu radang lambung yang disebut
gastritis erosiva hemorrhagica, ya, erosif ya, merusak ya, selaput lendirnya rusak ya, jaringan selaput lendir juga rusak ya, sehingga timbul perdarahan ya, disebabkan oleh karena misalnya makan obat-obat yang keras seperti asetil salicylic acid ya, ASA, atau NSAID, non steroid anti-inflammatory drugs, atau obat anti-inflamasi non steroid ya, naproxen, ibuprofen, mefenamic acid ya, diclofenac ya. Obat-obat ini bisa merusak ya mukosa lambung ya, menyebabkan perdarahan itu ya, perdarahan. Bisa juga disebabkan oleh karena apa yang disebut ulcus pepticum. Ya, ulcus pepticum sendiri ya, yaitu kira-kira 10-15% ulcus pepticum. Kalau gastritis hemorrhagica, erosiva hemorrhagica itu kira-kira 25-30%. Kalau ulcus pepticum itu bisa antara 10-15% ya. Kalau ada sebab-sebab lain juga, yaitu kurang dari 5% ya. Komplikasi yang lain yaitu perforasi, luka tembus ya. Luka tembusnya terjadi karena ulkusnya sangat dalam. Lama-lama menembus seluruh dinding usus 12 jari atau seluruh dinding lambung ya. Akibatnya makanan yang ada dalam lambung dan usus 12 jari itu keluar dari usus 12 jari dan lambung. Nah, masuk ke dalam rongga peritoneum, rongga perut. Rongga perut itu steril ya. Dibungkus, dibalut sebelah dalam oleh peritoneum ya, ada penggantung usus yang steril semua ya, suci hama ya. Sekarang kotor, makanan yang keluar itu kan mengandung banyak bakteri ya, mengotorinya, menyebabkan ya, peritonitis ya. Peritonitis itu sangat berbahaya ya, bisa merenggut nyawa. Ini suatu tindakan segera perlu, karena ini perlu langsung dibedah ya. Harus cepat dihubungi dokter bedahnya ya. Perutnya tiba-tiba orangnya demam, panas ya, perutnya kencang seperti papan, tidak bisa disentuh ya. Didengarkan ya, suara ususnya hampir nol, ya, tidak ada suara ususnya. Menakutkan sekali ya. Itu cepat cari dokter, cepat cari tindakan medis bedah cepat ya. Komplikasi yang lain yaitu obstruksi, yaitu terhalang jalan makanan. Nah ini kan dibilang ulkus itu ada ya, ulkus lambung itu ada di daerah peritoneum, di daerah pylorus ya, yaitu bagian lambung yang salurannya sudah beberapa saluran akan masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, obstruksi terjadi di situ ya, atau di usus 12 jari sendiri ya. Obstruksi itu terjadi bisa karena pembengkakan yang disebabkan oleh karena lukanya sendiri, yaitu ulkusnya ya. Ulkus itu menyebabkan pembengkakan, menutup salurannya, saluran pylorusnya tertutup untuk ya, menyebabkan obstruksi ya. Juga bisa di usus 12 jari, atau secara kronis terjadi ada lambat laun luka itu menimbulkan jaringan ikat. Jaringan ikat itu berupa sicatrix yang melingkar ya, menutupi ya, menyebabkan lubang jadi kecil, menutupi saluran pylorus ya dan usus 12 jari, menyebabkan obstruksi, terhalang ya.
makanan tidak bisa lewat ya. Nah, jadi komplikasi yang lain yaitu ya atau kanker lambung ya, kanker lambung. Sekian saja uraian saya harap saudara menyukainya. Bila demikian halnya tekan like and subscribe. Terima kasih.